Halo, sebelumnya balik lagi di channel Tamagon Maniacs. Sebelum masuk ke dalam chapter 235, kita ingat dulu apa yang terjadi pada chapter sebelumnya, yakni chapter 234 yang berjudul Pertempuran yang Menentukan Nasib Saionji. Chapter itu dibuka dengan kelanjutan pertarungan sengit antara kelompok Seba dan dua saudara Saionji yang benar-benar luar biasa kuat. Meskipun Seba dan rekan-rekannya sudah berusaha keras menahan mereka, kekuatan dua pembunuh bayaran itu benar-benar di luar nalar. Kita juga sempat melihat momen emosional ketika Seba yang terluka parah memaksa adiknya dan Toramaru untuk pergi sambil berencana menahan kedua saudara tersebut sendirian. Dan ternyata semua itu adalah bagian dari rencana besar, jebakan ruang isolasi yang dibuat khusus oleh Seba untuk menahan dua monster itu di dalam ruang transparan super kuat yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia. Namun kejutan besarnya datang di akhir saat kamera thermal memperlihatkan sesuatu yang aneh dari tubuh si pria Saionji, seolah kekuatannya pun mulai keluar kendali. Seba pun panik karena sistem peringatan bahwa tak ada manusia yang bisa menghancurkan ruangan itu, tapi si pria tersebut justru berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau aku melampaui batas manusia?" Dan di detik itulah malapetaka dimulai. Saionji laki-laki berhasil menghancurkan dinding yang seharusnya mustahil untuk ditembus, lalu langsung menyerang Seba dengan brutal. Chapter 234 pun ditutup dengan pemandangan yang mencekam, tatapan tajam Saionji ke arah Seba, dan di sisi yang lainnya, Sakamoto yang masih tak sadarkan diri dibawa menuju ke tempat persembunyiannya. Yap, akhir yang menegangkan kan, dan chapter 235 ini akan menjawab kelanjutan dari hal ini. Sakamoto Days chapter 235 kembali melanjutkan apa yang terjadi pada chapter lalu, di mana kali ini terlihat dua pembunuh bersaudara melawan Seba dan kawan-kawannya di GCZ. Halaman pertama memperlihatkan bagaimana Seba yang sekarang dalam kondisi berbahaya karena sudah dicekik oleh si pria pembunuh ini yang sebelumnya berhasil untuk menenggelamkan adik perempuannya di kolam renang. Disinilah pria pembunuh itu mengatakan kepada Seba bahwa jangan sesekali untuk menghentikannya dan membuang-buang waktu mereka di tempat ini, karena mereka juga punya misi yang harus mereka lakukan. Di sini kemudian kita pun melihat bagaimana saudari perempuannya yang terbebas dari maut sesaat sebelumnya dia tidak bisa berenang di kolam renang dan tenggelam di sana, namun diselamatkan oleh saudara laki-lakinya ini. Si wanita ini pun bertanya kepada kakaknya terkait dengan apakah dia sudah bisa untuk menyelesaikan semua musuh yang ada di sini. Dan wanita itu pun melihat Seba yang sudah tercekik oleh saudara laki-lakinya tersebut. Saudara laki-lakinya ini menenangkan adiknya agar beristirahat dan tidak terlalu ikut campur dalam urusan untuk menyelesaikan musuh-musuhnya ini di GCC. Namun disinilah adik perempuannya ini tidak terima dan langsung menerapkan tendangan keras ke arah dari kakak laki-lakinya tersebut bersama dengan Seba yang terjatuh juga. Perempuan ini pun berkata bahwa dia akan mengurus sisa dari musuh yang akan dia hadapi sendiri sekarang. Nah, si wanita langsung menodongkan senjata gatlingnya ke arah dari Seba. Namun di sini kakak laki-lakinya ini berteriak untuk jangan ikut campur dalam urusan perkelahian lagi. Namun si wanita ini bilang bahwa dia ingin membantu kakaknya ini melawan sisa musuh yang akan mereka hadapi. Si wanita ini benar-benar sangat kesal terhadap kakak laki-lakinya tersebut karena sudah melarangnya ikut ke dalam pertempuran. Di sini pun Seba melihat seperti ada deja vu yang terjadi padanya karena dia juga mempunyai adik yang susah dikontrol seperti layaknya musuhnya ini. Kemudian, pada saat si wanita ini langsung ingin menggunakan senjata gatlingnya ke arah dari Seba, disinilah beruntung ada sesuatu yang membantunya muncul dengan menghancurkan senjata dari si wanita ini agar tidak mengenai Seba. Dan dengan kemampuan menghilang yang dimiliki oleh kakaknya, Mafuyu kemudian muncul di hadapan Seba dan menyelamatkannya dari malapetaka. Kali ini giliran Mafuyu yang melancarkan serangan cepat ke arah dari pembunuh perempuan tersebut dengan menggunakan mode menghilangnya, dan kita pun melihat satu hentakan kuat yang dilancarkan ke arah tubuh dari si wanita tersebut yang membuat wanita ini tak bisa banyak bertahan karena kemampuan menghilang ini tidak terlihat olehnya. Wanita ini kemudian sedikit menyadari bahwa ada sesuatu yang bergerak tak terlihat yang sudah menyerangnya. Dan kali ini dia pun bersiap menggunakan senjata gatlingnya yang dia rubah menjadi sebuah palu yang berukuran besar, mencoba menyerang sesuatu yang tak terlihat ini. Namun seperti yang sudah dikatakan oleh kakaknya sebelumnya ya, bahwa wanita ini hanyalah beban di dalam pertarungan. Dia pun tidak sadarkan diri akan kemampuan menghilang dari Mafuyu yang sukses untuk menjatuhkannya telak hingga membuat dia terluka.
Panel selanjutnya pun kita melihat aura mengerikan dari sang kakak yang melihat tubuh dari adiknya sudah tidak sadarkan diri oleh musuhnya ini. Dan diam pun menatap tajam ke arah dari kakak beradik yakni Seba dan juga Mafuyu yang berada tepat di depannya. Pria ini pun bilang dan menginstruksikan kepada mereka berdua untuk tetap berada di tempat sekarang. Dia kali ini tidak akan memaafkan siapapun yang menyentuh orang-orang berharga baginya. Disinilah kemudian pria pembunuh tersebut bertanya kepada Mafuyu terkait dengan namanya dan bilang bahwa siapakah di antara mereka berdua yang paling kuat untuk benar-benar bisa melindungi seseorang. Panel kemudian beralih ke tempat lainnya di mana kita melihat di sini mobil yang membawa Sakamoto terus meluncur menuju ke tempat tujuan. Dan di sini kita juga melihat adanya Shin dan melihat kekacauan yang sudah ada di mana-mana dan mereka harus segera cabut dari tempat tersebut sekarang. Mereka harus benar-benar membawa Sakamoto ke tempat yang aman. Dan di dalam panel tersebut juga kita melihat si peramal yang sepertinya melakukan ritualnya dan mempunyai feeling yang benar-benar buruk, entah apa maksudnya. Akhir dari chapter ini pun memperlihatkan ada seseorang bertopi yang sepertinya menuju ke tempat dari Shin dan kawan-kawannya berada dan diduga kuat orang ini adalah Tanabata. Nah, di chapter depan kemungkinan besar akan melanjutkan pertarungan utamanya yakni Mafuyu dan Seba melawan kakak pembunuh Saionji ini. Chapter ini akan fokus pada hal itu dan setelah melihat adiknya tumbang, sang kakak bisa saja melepaskan batas kekuatannya mungkin dengan gaya bertarung yang brutal dan menunjukkan betapa berbahayanya saat dia marah. Mafuyu yang bisa menghilang tampaknya bakal jadi target utamanya. Si kakak akan mencoba mendeteksi gerakannya berdasarkan suara, nafas, ataupun getaran untuk menandingi kemampuan tak terlihat tersebut. Seba yang meskipun sempat keok, kemungkinan berhasil bangkit kembali dan melindungi Mafuyu. Mereka berdua akan menunjukkan sinergi seperti duo maut kakak beradik. Nah, dan yang paling menarik pada chapter ini adalah kemunculan dari Tanabata. Firasat si peramal dari chapter ini kemungkinan besar akan terhubung langsung ke adegan berikutnya. Orang bertopi misterius itu hampir pasti adalah Tanabata, salah satu pembunuh papan atas atau anggota organisasi rahasia yang akan terlibat dalam konflik besar ini. Dia mungkin akan muncul dan menyerang rombongan dari Sakamoto atau mendahului mereka ke lokasi dari Seba. Yep, dan siapa yang akan melawan Tanabata ini nantinya? Apa mungkin Lord Boiled lah yang akan mendapatkan lawannya ini? Yup, jadi sekian saja pembahasan Tamagon terkait dengan Sakamoto Days chapter terbaru ini. Dan kita akan bertemu lagi pada chapter selanjutnya. Jadi sekian dari Tamagon dan terima kasih sudah menonton.